Ini dia sudah masuk di daftar urutan untuk direview ya, yaitu ada senapan angin PCP Bocah Predator Taktikal, tabungnya 500 cc, sudah pakai power plenum, popornya sudah lipat, harganya cukup murah. Yang kemarin juga sempat sudah saya review sedikit ya mengenai senapan angin tipe ini. Yang belum tahu, karena ini senapan angin PCP Bocah Predator Taktikal paling terbaru, persiapan nanti di bulan Juli 2026, ini menghadirkan seri terbarunya yaitu NX Power Plenum seharga Rp3.400.000. Senapan angin tipe ini chamber sudah full CNC luar dalam. Hari ini akan saya review lengkap. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat, siapa tahu teman-teman pengen nanti membandingkan dengan senapan angin PCP Bocah Predator Taktikal yang lain. Monggo bisa disimak dulu video ini sampai akhir, jangan di skip. Sudah siap? Langsung saja masuk ke detail videonya. Oke, yang pertama seperti biasa saya bahas dulu mengenai harganya ya. Dari senapan angin tipe ini harga promo paling murah yaitu Rp3.400.000. Lebih murah dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocah Predator Taktikal tabungnya 500 cc yang seri-seri sebelumnya ya. Karena kalau yang setahu saya ya versi lipat yang pernah kami jualkan itu harganya di atas sekitar Rp3.400.000, Rp3.500.000 ada, Rp3.600.000 juga ada. Tapi yang saat ini harganya agak miring. Rp3.400.000. Nah, harga tersebut ini khusus untuk harga senapan angin saja ya, belum termasuk dengan ongkos kirim dan paket full set. Jika teman-teman pengen nanti belanja paket full set dan cek ongkos kirimnya berapa, monggo bisa langsung nanti menghubungi timnya kami via WA yang nomornya ada di video. Oke, lanjut ke spek umumnya dulu. Kita bahas di larasnya. Senapan angin tipe ini menggunakan laras bahan bajanya itu standar baja pabrikan. Kalibernya standar 4,5 mili, ini panjangnya 60 cm ya, dari tempat loading mimis sampai ujung laras bagian depan ya. Terus model serombong hulu seperti ini, ada lubangnya ya. Nah, ini di dalam ada bantalan khusus yang bisa untuk menahan getaran tembakan supaya akurasinya jauh lebih mantap. Alur dalam larasnya 12 ulir seperti biasa. Terus untuk lingkar diameternya dulu. Untuk serombongnya, dia menggunakan lingkar diameter standar, yaitu OD-nya sekitar 21 mili kurang lebihnya ya. Terus untuk yang bagian dalamnya, larasnya, OD menggunakan standar 13 mili. Ini kalibernya 4,5 mili ya, standar. Terus untuk mimis yang cocok, pakai mimis apapun bisa kemarin. Kecuali yang mimis look ya. Kalau mimis look menggunakan senapan angin tipe ini masih belum rekomendasi karena alurnya bagian dalam itu standar, bukan yang khusus untuk slug ya. Terus kalibernya standar 4,5 mili. Jadi kalau teman-teman nanti mau pakai mimis apapun, kalengan, impor atau yang kardusan lokal itu bisa. Kemarin saya coba tes pakai Jawara GR8, Jawara GR12 bagus. Untuk bobot yang agak berat lagi kayak mimis Jawara Evani juga oke. Mimis kalengan, Super Doom, dan Barakuda masih oke. Hercules juga bagus ya, dengan bobot standar sekitar 10-13 grain sampai 16 grain bisa. Oke ya, nanti kalau teman-teman ingin nyoba silahkan. Stoknya masih ada banyak ini. Terus lanjut kemudian di bagian tabung. Tabungnya ini sama dari Dural Taiwan 500 cc. Modelnya bocap seperti ini atau lingkar diameter standar 60 mili ya, OD-nya. Terus sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Senapan angin tipe ini bisa digunakan untuk menembak dengan setelan power yang paling besar. Bawaannya itu sekitar 30 sampai 40 kali shoot standarnya. Kalau nanti pengen agak lebih banyak lagi ya bisa diganti perhamanya bagian belakang ya. Oke. Lanjut kemudian di bagian manometer dulu. Nah, untuk manometer posisinya ada di sekat seperti ini ya, antara power plenum dan tabung. Ini ada sekatnya lagi. Terus manometernya ini posisi ada di sebelah kiri ya. Tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI ya, tidak boleh lebih. Kelihatan ya kalau mau cek tekanan angin di sini. Kemudian lanjut di baliknya tempat pengisian angin dulu. Tempat pengisian anginnya standar seperti biasa, pakai mini coupler ukuran setengah TSM. Pakai pompa apapun bisa, elektrik portable atau yang manual bisa. Yang penting ukuran selangnya standar mini coupler atau setengah TSM. Terus lanjut yang saya suka juga tambahnya sudah pakai power plenum di harga 3.400.000.
Kalau menurut saya pribadi itu jauh lebih murah ya, karena dia sudah menggunakan tambahannya power plenum seperti ini. Oke ya, memungkinkan tandon angin juga semakin banyak, jumlah susnya juga semakin banyak nantinya kalau dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap Predator Tactical yang non power plenum atau tidak pakai power plenum. Oke ya, terus kemudian di chambernya. Nah, untuk chambernya juga banyak pilihan warna ya. Kalau ngobrolin soal senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc, yang pernah kami jualkan ada beberapa seri yang warnanya itu banyak. Ada juga yang kebanyakan ya. Umumnya yang paling mendominasi itu hitam. Tapi kalau yang seri NX Power Plenum ini ada sekitar 4 warna yang bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan, sesuai selera ya, terutama di chambernya. Warna jingga atau orange seperti ini, warna biru seperti ini, ada yang warna full hitam sama merah ya. Terus untuk bahan yang dipakai bahan Dural Special Grade A. Pengerjaannya full CNC luar dalam, jadi sangat presisi ya. Ini tampak sebelah kirinya seperti ini. Saya coba tunjukkan dulu ya posisi bagian sebelah kanannya ya. Untuk yang sebelah kanannya seperti ini. Oke. Cukup kokoh, cukup bagus dan pastinya oke lah. Karena pengerjaannya pakai mesin komputer ya, luar dalam, bagus. Rodanya standar pakai 13-14 cc, standar umumnya ya, cukup lumayan besar lah kalau menurut saya pribadi. Terus lanjut lagi, kemudian di bagian relnya dulu. Nah, untuk relnya ini juga ada dua versi ya, ada dua ukuran yang bisa teman-teman nanti gunakan atau memaksimalkan, bebas mau pakai mounting ukuran berapa. Karena untuk bawahnya ini ada dua. Yang atas, yang adapternya, dia menggunakan rel mounting ukuran 11 mili. Kalau yang bawahnya ini menggunakan rel mounting ukuran 22 mili. Jadi teman-teman bisa fleksibel. Ya, mau pakai yang ukuran berapa. Kalau mau yang OD ininya, ukuran 22 mili, yang atas bisa dilepas. Atau mungkin teman-teman punya teleskop yang hanya menggunakan mounting ukuran standar 11 mili, ya terpaksa harus dipasang seperti ini. Oke, bisa disesuaikan sendiri. Kemudian lanjut. Bagian bawah ini masih sama ya, relnya ukuran 22 mili standarnya. Kalau yang bawah rata-rata semuanya ukuran 22 karena dia pakai penjepit atau bipodnya. Rata-rata yang dijual di pasaran itu ukuran 22 mili. Oke. Berikutnya di pengisian mimis dulu ya. Untuk sistem pengisian mimisnya sama, dia menggunakan single shot dan magazine rotary yang standar magazinnya bawaan 14 round. Kalau teman-teman pengen nyoba silahkan. Mungkin teman-teman yang kemarin masih bingung bagaimana cara pengoperasian magazin ya, sudah pernah saya buatkan video tutorial lengkapnya ya, mulai dari pemasangan mimis, pemasangan magazin ke senapan, terus mengantisipasi bagaimana nanti kalau terjadinya mimis macet dan sebagainya. Semuanya lengkap ada di sana. Nanti silahkan cek aja di video selanjutnya, video sebelumnya, mohon maaf. Di video sebelumnya, nanti linknya boleh saya sisihkan di kolom komentar. Oke ya. Terus lanjut dari tempat pengisian mimis ya, atau sistem mimisnya, kita berikutnya menuju ke pelatuk dulu. Nah, kalau pelatuk ini juga lebih simpel ya. Pelatuknya ini menggunakan bahan dural juga, pengerjaan CNC, cukup rapi, cukup presisi, dan modelnya standar modern seperti ini. Terus sudah ada safety atau pengaman picunya yang menggunakan sistem tuas seperti ini ya. Jadi agak beda. Dia menggunakan sistem tuas klik seperti ini. Ini kalau maju atau ditekan ke belakang, ke depan dia terkunci ya. Kalau pengen siap nembak yang ke belakang seperti ini, dia siap nembak. Oke, cukup aman, cukup oke. Berikutnya di bagian popor dulu. Nah, untuk popor, nah seperti yang sudah saya singgung tadi di awal video, senapan angin tipe ini menggunakan popornya itu taktikal, bahannya atom ABS Teflon yang mengadopsi model popor lipat seperti ini. Lipatnya semua ke kanan ya, oke bisa dilihat. Nah, jadi ini tambahan sekaligus informasi kalau nanti pengen menggunakan popor lipat seperti ini ya, melipatnya ke kanan. Dan lipatnya ini hanya berfungsi nanti ketika disimpan aja. Kalau teman-teman gunakan untuk nembak, kayaknya agak sulit karena dia menghalangi di bagian kokangnya sebelah kanan. Jadi kalau popor lipat ini sifatnya hanya untuk membantu jika teman-teman nanti pengen menyimpan senapan angin tipe ini di dalam box, di dalam tas atau koper, dan tidak memakan tempat. Jadi fungsi lipatnya seperti itu.
Terus jika pengen meluruskan kembali, ini nggak bisa langsung ditarik ya, jadi harus ada cara khusus yang bisa teman-teman simak dulu. Kalau untuk khusus senapan angin tipe ini, pengen meluruskan, jadi dia posisi engselnya ini harus ditarik dulu ke bawah seperti ini. Ya, sebentar. Kalau tangan satu nggak kuat, tangan dua ya, karena ini rapat banget. Dia menggunakan baut apa namanya, per yang dikunci menggunakan baut juga di sini. Seperti ini ya. Nah, tekan ke bawah, kemudian baru diluruskan kembali seperti ini. Kunci, ini tekan dulu. Nah, seperti ini. Jelas ya? Nanti kalau bingung, bisa kami pandu lewat WA. Oke. Popor sudah. Terus kemudian hampir lupa di kokangnya. Ya. Kokang samping, cancel kokang, dan settingan power. Oke. Terus kita bahas dulu, di kokangnya ini menggunakan set lever atau kokang samping seperti ini ya, tarik ke belakang seperti ini, satu track ya. Terus untuk pembatangan tembakan ada di sebelah kiri, dia menggunakan tuas seperti ini ya. Ini bisa kiri kanan atau enggak ya? Oh ya, ini bisa kiri kanan, bisa dioper ke kiri, bisa dioper ke kanan. Cuman kalau saran saya, supaya nanti tidak mengganggu popor lipatnya, untuk tuasnya tetap aja dipasang sebelah kiri. Oke. Terus tambah satu lagi. Karena dari dulu yang versi lipat ada beberapa yang tidak menggunakan settingan power, harus diganti pernya. Kalau yang ini sudah ada settingan powernya di bagian belakang. Jadi teman-teman kalau pengen mengubah keras atau lembeknya tembakan, ya besar atau kecilnya power, ini bisa diatur lewat sini. Pakai obeng min, ya. Jadi di belakang ini ada tuas, kelihatan nggak? Dia menggunakan sistem drat juga. Kalau pengen memaksimalkan powernya, tinggal diputar aja menggunakan obeng min ke kanan sampai nanti dia masuk ke dalam. Semakin masuk ke dalam, power semakin kencang. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau pengen mengendorkan, bisa. Ini bisa diputar ke kiri sampai mentok ke belakang. Oke, teman-teman tinggal menyesuaikan aja settingan powernya mau kayak gimana. Yang jelas nanti semakin dia kencang powernya, angin juga semakin cepat habis. Begitu juga sebaliknya. Oke. Berikutnya dari popor sudah ya. Dari popor settingan power sudah. Kemudian panjang keseluruhan dan bobot. Dari senapan angin tipe ini panjang keseluruhannya sama sekitar 103 sampai 105 cm dengan bobot rata-ratanya 3 sampai 4 kg. Memang beda ya, kalau yang standar non lipat dengan popor lipat itu bobotnya lebih berat yang lipat karena untuk engselnya bagian belakang yang terutama popornya itu ada logam khusus yang dimana bobotnya semakin berat karena tebal di bagian sini terutama. Jadi standarnya 3-4 kiloan. Nanti kalau teman-teman tambahin dengan teleskop atau bipod dan sebagainya, otomatis bobotnya semakin berat atau semakin panjang kalau pakai peredam. Oke ya, itu. Terus kesimpulan terakhir. Nah, senapan angin tipe ini mengadopsi model terbaru dengan varian warna chambernya ada banyak pilihan. Terus untuk dari segi powernya, dia bisa untuk big game, medium, hingga small game dengan akurasi rata-rata maksimal 50-85 meter. Terus ditambah karena dia sudah menggunakan power plenum, ruang dalamnya semakin besar. Dan untuk tandon anginnya juga lumayan ada tambahan lah ya. Untuk jumlah shootnya juga mungkin kalau dibandingkan dengan sama-sama senapan angin versi lipat power plenum dan non power plenum, jumlah tembakannya lebih banyak yang ini. Oke, terus bergaransi resmi langsung dari pabriknya. Bagi teman-teman yang sudah pernah pakai unit jenis PCP ini bisa. Kalau yang pemula saya belum berani menyarankan lebih, tapi tetap seperti biasa. Kalau teman-teman sobat hunter yang pemula pengen nyoba, bisa kami pandu nanti lewat WA yang nomornya ada di video ini. Oke, itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur ya. Next episode kita coba paket combo full set. Nanti mau di-requestkan mau pakai teleskop apa, bipodnya nanti kita pasang sekalian. Terus nanti mau ditambah pompa 3 stick atau 4 stick, teman-teman bisa request sendiri. Silahkan tulis di kolom komentar.